Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, wabil khusus orang tua kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Muhammad Rais Nalam. Kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengurus Musholla Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Kanda Haji Muhammad Sawan, Kanda Haji Aziz Muslim, dan pengurus RW, pengurus RT yang saya muliakan. Mudah-mudahan Allah melimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah untuk kita semuanya. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua, wabil khusus untuk engkau Haji Tahir bin Haji Rimin wa Haja Siti binti Mahmud, kemudian Bang Haji Rasul bin Haji Muhammad Nur, Haji Muhammad Nur bin Haji Tahir, Kong Haji Apid bin Haji Tahir, dan Bapak Haji Nurawi bin Haji Syarbini. Semuanya orang tua kita, bapak saya, bapaknya, bapak-bapak semua. Nanti diniatin masing-masing. Mudah-mudahan orang tua kita semua min ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimu ali habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila ruhi jamil awliya itisah, khususan dari Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muryong, Sunan Kalijogo, summa ila ruhi jami'il ulama'i wa awliya hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'adha alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim, summa ila ruhi jami'i ahlil kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina, wa khususan ila ruhi Haji Tahir bin Haji Rimin wa Haja Siti binti Mahmud, summa ila arba'i jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Musholla Al-Falah, ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim, wa khususan ila musannifi hadzal kitab Fathul Qarib Al-Mujib wa syar'ihi, ghafarallahu dzunubahum wa qaddasallahu asrarahum wa yu'li darajatihim wa a'adha alaina min barakatihim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari sama-sama sebelum kita baca kita
Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Rasulah wabil Qur'ani imama wabil Ka'bati qiblatan wabil mu'minina ikhwana wa tabarra'na Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi wabil qadri khairihi wa syarrihi wabil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alillah ala zalika nahya wa alaihi namutu nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qarib sampai dengan Bughat, ya. Nah, Bughat, apa Bughat? Kemarin udah saya bocorin. Apa arti Bughat? Lupa. Pemberontak, ya, pemberontak. Paslun ayat paslun fi akamil bughati, menerangkan tentang hukum-hukumnya Bughat, pemberontak.
Wahum yang disebut dengan bughat adalah firqatun, sekelompok orang muslimuna yang beragama Islam, mukhalifuna yang menentang, melawan, menentang, al-imama imam, al-adila yang adil. Imam artinya ya pemimpin yang adil. Pemimpin di negara kita itu ya presiden, wakil presiden, dan juga perangkat-perangkatnya. Ada legislatif, MPR, DPR, ada yudikatif, hakim, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya. Kalau presiden dan wakil presiden serta aparat pemerintah di bawahnya itu namanya eksekutif. Jadi ada 3 unsur di negara kita itu: eksekutif, legislatif, yudikatif. Bener ya Pak Yani ya? Nah itu. Nah ini pemimpin adil misalnya, rakyat sejahtera, adil. Tahu-tahu ada sekelompok orang yang menentang, melawan, memerangi pemerintah yang sah. Itu disebutnya apa? Bughat. Wa mufradul bughati, mufradnya bughat atau kata tunggal. Mufrad itu artinya kata tunggal. Baghin adalah kalimat baghin. Apa itu? Wa huwa az-zulmu, yaitu perilaku yang zalim. Perilaku yang zalim, perilaku zalim karena menentang dan juga melawan pemerintahan yang sah, yang adil. Wa yuqatalu, diperangi, bi fatima qabla akhirih, dibaca fathah huruf sebelum akhir. Wa yuqatalu, wa yuqatalu, diperangi. Ahlul baghi, pemberontak. Ayyuqatiluhum al-imam, artinya imam, pemerintah, pemimpin berhak memerangi mereka, yaitu bughat. Bisalah si syarah itu apabila ada 3 syarat. Ahadua, yang pertama, ayyakunu fi mana'atin, bi ayyakuna lahum syaukatun bi quwwatin wa adadin wa muta'in fihim. Yang pertama, ayyakunu fi mana'atin, bughat itu memiliki kekuatan. Pemberontak memiliki kekuatan. Bi ayyakuna lahum syaukatun, artinya mereka memiliki keberanian. Kenapa mereka memiliki keberanian? Karena pertama punya jumlah yang besar. Yang kedua punya persenjataan untuk melawan dan memerangi pemerintah. Jadi ada kekuatan yang dimiliki sebab jumlahnya banyak, alias punya apa? Pasukan. Dan punya persenjataan untuk memerangi pemerintah. Wa bi muta'in fihim, dan mereka juga ada komandannya. Ada komandannya. Wa illam yakunil muta' imaman mansuban, walaupun komandan itu bukanlah orang yang dipilih untuk menjadi imam. Komandan aja ya, komandan. Yang diikutin instruksinya, yang diikutin strateginya,
yang diikutin gerakannya, yang diikutin gerilyanya. Itu namanya komandan. Komandan. Kalau tidak berkelompok, cuma satu doang. Fa in kanu afrodan yasulu dhabtuhum falaisu buwatan. Kalau cuman kelompok kecil banget, apalagi cuman individu-individu yang mudah sekali untuk ditaklukkan, itu namanya bukan bugot. Bukan. Disebutnya apa? Gerakan atau kelompok pengacau keamanan. Padahal kelompok pengacau keamanan bersenjata itu KKB. Ya, apa kepanjangannya? Kelompok kriminal bersenjata. Udah banyak banget tentara yang mati, mau polisi yang mati. Tetap aja disebutnya KKB, kelompok kriminal bersenjata. Tidak disebut apa? Pemberontak. Tidak disebut terorisme. Ya wis mbok kon sekarep. Kalau kudeta gimana lain? Lain, kalau kudeta itu menggulingkan kekuasaan. Nah, biasanya yang mengkudeta itu biasanya yang punya kekuatan besar. Contohnya siapa? Militer. Selama pemerintah masih didukung oleh militer, rasanya sulit untuk mengkudeta pemerintah. Siapapun nggak akan bisa. Tapi kalau militer sudah tidak mendukung pemerintah, jenderal-jenderal tentara dari mulai panglima, matras angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, di jenderal-jenderalnya kompak menggulingkan negara, pasti terjadi. Cuma di negara kita nggak akan pernah terjadi kudeta. Kenapa? Karena tentaranya setia dengan sumpah. Kalau pengen terjadi kudeta itu mestinya zaman Pak Harto. Di saat Pak Harto sedang genting-gentingnya itu tahun 98, ya tentara tetap bersikap netral. Malah setelah Pak Harto lengser, yang jadi presiden sipil Pak Habibie. Pak Habibie lengser, yang jadi presiden Kiai Abdurrahman Wahid. Yang jadi presiden Megawati. Jadi militer nggak punya kepentingan. Nah, kita salut sama militer kita. Coba lihat tuh di Myanmar. Negara dikuasain militer. Terus kita lihat lagi di Boko Haram, di Geria, lain sebagainya. Negara dikuasai militer. Akhirnya apa? Perang mulu. Pak Harto sendiri, Masya Allah. Ya kalau saya kan nggak orang politik, beda sama Pak Yani. Kalau saya ya kiai aja udah. Tapi menurut saya, maaf ini, baik Bung Karno ataupun Pak Harto, dua-duanya wali. Saya itu bukan pro Soekarnois, bukan juga pro Soeharto, enggak. Tapi kalau saya berpikirnya secara hati aja, hati saya, bahwa Bung Karno itu ya walinya Allah. Sebab yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia ya beliau. Kalau bukan dipilih sama Allah nggak mungkin. Satu. Yang kedua, ketika terjadinya peristiwa G30 SPKI, yang paling berjasa buat negara kita siapa? Pak Soeharto. Itu kan Pak Jenderal Nasution mendesak agar Bung Karno itu bertanggung jawab. Karena Bung Karno disinyalir, diduga bagian daripada PKI. Tapi Pak Harto jawabannya luar biasa, tidak mau. Dia tidak mau ada permusuhan, tidak mau ada keributan, tidak mau ada pertumpahan darah. Sudah, biarkan saja. Tetap Bung Karno. Sampai akhirnya Pak Harto menjadi presiden. Orang tua dianggapnya ya. Semua dianggap orang tua. Iya. Jadi bersyukur kita. Bersyukur bangsa kita itu masih bangsa yang beradab. Jadi sila keempat itu betul-betul diamalkan. Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi apa-apa dimusyawarakan. Enggak
dengan cara kekerasan, tapi apa-apa dimusyawarahkan. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu luar biasa itu. Nah, bangga kita sama pemimpin kita. Ya sampai sekarang, kalau saya pokoknya semuanya saya bangga lah. Nggak ada yang menurut saya jelek, nggak ada. Bung Karno ya wali, Pak Harto ya wali, penggantinya Pak Habibie ya berjasa, Gus Dur ya pasti ada jasanya, Megawati ya biar perempuan ya tetap aja beliau diangkat sama Allah jadi presiden, SBY ya banyak, Jokowi ya pasti banyak lah jasanya. Sehingga mulut kita itu lebih baik, mulut kita lebih baik kita gunakan untuk yang baik-baik daripada digunakan untuk menghujat sana dan sini. Kemarin hari Sabtu saya ceramah di Yayasan Ridwan Ar-Ridho Islamik di Pejuang Jaya. Itu bareng sama Bu Suli, Bunda Suli, terus bandeng sama Pak Muin, bareng juga satu dari siapa saya lupa, dari Partai Umat itu. Ada 3 itu, Pak Muin dia calon dari PAN, Bu Suli calon dari PKS hadir, sama dari Partai Umat ada 3. Ya saya bilang apa? Saya doain semuanya 3-3-nya jadi. Begitu saya mau orangnya enak-enak aja. Yang penting apa? Muslim. Nah itu saja udah, yang penting Muslim. Kenapa? Karena saya kiai, saya bukan orang politik. Ya kiai harus yang baik-baik saja. Doain yang baik-baik. Ya, saya doain 3-3-nya jadi. Terus dikasih sound system. Ada 11 majelis taklim dikasih sound system semua. Sama Pak Muin itu anggota dewan. Saya bilang ya terima kasih, padahal saya aja kagak dapat. Saya ngikut terima kasih, kagak dapat. Itu saking baiknya saya. Padahal saya nggak dapat. Ada saya bilang saya doain, semuanya saya doain. Kalau udah jadi nggak usah ingat saya, nggak usah. Pak, ya ini kan nyalonin, saya doain bener biar jadi bener. Kalau udah jadi nggak usah ingat saya, nggak apa-apa. Pokoknya tugas saya doain aja. Kalau udah jadi nggak usah ke rumah saya mau ngapain, nggak usah. Sama saya sama Pak Rudi dari PDIP sama. Datang ke rumah saya doain Pak, saya doain. Yang penting Muslim. Ya, saya yang paling penting Muslim itu. Ya, betul. Iya, jadi Prinsip nggak ada, saya nggak ada kepentingan politik apa-apa. Saya bukan orang PDIP, saya bukan orang Golkar, saya bukan orang Gerindra, saya bukan orang PKS, saya bukan orang Demokrat, saya bukan orang Nasdem, saya bukan PSI, bukan Perindo, bukan PKB, bukan PPP, bukan semua saya. Atau guru apa? Itu terserah saya, nggak boleh tahu. Nggak ada. Saya pokoknya santai aja udah. Nggak ribut-ribut, kalau saya nggak mau ribut-ribut. Udah. Serahin aja sama Allah. Kayak besok pilpres, umpama yang terpilih Pak Anies ya alhamdulillah, yang terpilih Pak Prabowo ya alhamdulillah, yang terpilih Pak Ganjar alhamdulillah. Itu udah pilihan Allah. Menurut saya begitu aja. Jadi ya itu kiai namanya, bersih hatinya, nggak condong sono nggak condong sini. Nah, ini nggak sono nggak kesini. Nah gitu ya. Jadi Bapak jangan narik saya ke politik ya kan. Saya ngaji aja kerjaan. Kita kembali lagi ke bugot. Kalau itu cuman kelompok kecil, sampai lagi individu-individu, tidak bisa disebut bugot. Itu sebutnya kelompok kriminal, pelaku kriminal. Ya itu ya kecil, nggak usah diperangin, tangkep aja. Tapi asal mau nangkep, mati. Nah, wasani yang kedua, ayakhruju an qabdatil imami. Yang pertama yang disebut bugot atau pemberontak memiliki kekuatan, punya persenjataan, punya pasukan, punya komandan. Yang kedua, mereka keluar, menyatakan diri keluar dari kekuasaannya imam yang adil, dari pemerintahan yang adil. Keluar, melawan, menentang. Dengan cara apa? Imma bitarkil inqiyadi lahu au biman'i haqqin. Apa enggak kelihatan tulisannya?
au biman haqqin tuwjiha alaihim sawaun kana al-aqu malian au ghairahu kahaddin wa qisasin. Jadi yang kedua, menyatakan diri keluar dari kekuasaan pemerintah, menentang. Ada kalanya menentangnya itu dengan cara berani berhadapan, menentang secara langsung, ataupun dengan cara menolak bayar pajak, menolak adanya had yang ditegakkan untuk dia, menolak adanya kisos yang ditegakkan untuk keluarganya. Misalnya anaknya bunuh orang, sama pemerintah yang adil diponis anaknya harus dikisos, bapaknya melindungi. Kalau sampai anak saya ditangkap atau dikisos, kita perang. Bapaknya punya pasukan, punya persenjataan, itu namanya bugot. Itu berarti menentang, melawan pemerintah dengan cara menolak keputusan ditegakkannya hukum kisos. Anaknya maling, mau dipotong tangannya, daripada anak saya dipotong tangannya, lebih baik kita perang sama pemerintah. Itu yang kedua, itu namanya nentang. Baik nentangnya itu secara menghadapi langsung, kebijakan-kebijakannya itu ditolak, ataupun dia menolak hal-hal yang berkaitan dengan harta atau kisos. Paham ya? Yang ketiga, wasalisu ayyakuna lagum ay al-bughatu ta'wilun sa'igun. Yang ketiga, bugot itu punya alasan. Kenapa dia menentang? Punya alasan. Kenapa pemberontak ini kok pengen memberontak? Dia punya alasan yang mungkin dibenarkan. Itu namanya bugot. Punya alasan yang mungkin dibenarkan. Begini kita contoh. Kamu tolabati ahlu siffin bidami Utsman haitsu i'taqadu anna aliyan radhiyallahu anhu ya'rifu man qatala Utsmana. Seperti contoh kelompok Siffin, perang Siffin, kelompoknya Muawiyah, kelompok Muawiyah yang memerangi Ali. Ali jadi pemimpin, jadi khalifah, diperangi oleh Muawiyah. Ini Muawiyah namanya bugot, pemberontak. Tapi Muawiyah punya alasan yang mungkin itu benar. Mungkin benar. Apa alasan Muawiyah memerangi Ali? Karena kelompok Siffin atau kelompok Muawiyah itu menduga bahwa Ali sang pemimpin itu mengetahui pembunuhnya Utsman. Jadi dia nuntut kepada Ali agar ditegakkan kisos. Ayo cepat bunuh pelaku yang telah membunuh Utsman. Ayo cepat bunuh pelaku yang membunuh Utsman. Ali tidak tahu yang bunuh Utsman itu siapa. Tapi kelompok ini meyakini bahwa Ali mengetahui pembunuhnya Utsman. Karena Ali tidak segera menghukum pelakunya Utsman, maka Ali diperangi oleh mereka, menuntut keadilan agar yang membunuh Utsman segera dihukum kisos. Padahal Ali kagak tahu. Yang bunuh Utsman belum ketahuan, belum ketangkap. Tapi sudah dituntut untuk apa? Mengadili dan menghukum kisos. Akhirnya terjadi peperangan. Kan kita tahu Sayyidina Utsman ibn Affan itu wafatnya dibunuh di bulan Ramadan lagi baca Quran. Rumahnya dikepung. Kenapa kok bisa mudah mereka menyelinap ke rumah Utsman, kemudian menikam dari belakang? Karena banyak pengkhianat. Zaman dulu ibu, yang asalnya pengawal setia, yang asalnya pembela setia, akhirnya membelot. Akhirnya ada seorang yang bernama Abdullah ibn Soba. Ingat Abdullah bin Soba. Abdullah bin Soba ini yang menyelinap masuk ke rumah Utsman, kemudian ditikam. Lagi baca Quran bulan Ramadan, menantu Rasulullah
khalifah yang ketiga orang yang pernah membeli sumur. Itu sumurnya diwakafkan untuk orang muslim. Padahal sumur itu sumur Yahudi. Saat terjadi kekeringan, sumur itu dibeli oleh Utsman. Terus setelah dibeli diwakafkan buat orang muslim. Orang muslim bisa ngambil air, bisa ngambil keperluan ternaknya, bisa keperluan mereka minum. Ternyata tetap saja dibunuh. Padahal itu menantu Nabi. 2 kali jadi menantu Nabi. Umi Kulsum dan Ruqayyah ditikam dari belakang. Wafat Utsman. Politik ini kacau balau saat itu. Kacau balau politik. Pelakunya belum ketangkap. Ali sudah dibaiat. Penggantinya siapa? Utsman. Makanya pengikut-pengikutnya Utsman nggak terima. Pengikut Utsman itu diantaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan beribu maaf, Sayyidah Aisyah, istri Nabi juga nggak terima. Karena pelakunya belum ditemukan dan belum dihukum mati. Akhirnya terjadi perang Jamal. Perang Jamal itu perang antara Sayyidah Aisyah dengan Ali. Kenapa disebut perang Jamal? Karena Sayyidah Aisyah naik onta. Bahasa Arabnya onta Jamal. Tapi bukan Bang Jamal, bukan. Kalau Jamal mimnya panjang, Jamalun artinya bagus. Kalau Jamal mimnya pendek, Jamalun artinya onta. Kan ada hadisnya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tuh, Allah itu jamil dan Allah suka sama jamal. Tuh, innallaha jamilun, Allah itu jamil. Jamil artinya indah. Yuhibbul jamal, dan Allah suka akan yang indah. Tuh. Tapi kalau yang dimaksud perang Jamal, mimnya pendek. Jamalun artinya onta. Sebab Sayyidah Aisyah mengendarai onta. Menang mana? Nggak usah tanya. Siapapun yang perang lawan Ali pasti kalah. Pasti kalah. Nah, itu kan fitnah besar dalam sejarah Islam itu. Fitnah besar. Bagaimana Zubair bin Awam meregang nyawa. Bagaimana Tol'ah bin Harisah menyegang nyawa. Padahal itu sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Dan sudah dijamin pasti masuk surga. Itu kalah Sayyidah Aisyah. Ontanya dipotong sama Ali. Sayyidah Aisyah yang dibebaskan, gak diapa-apain. Terus perang lagi. Perangnya perang sipil. Ali jenderal perangnya namanya Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan Muawiyah bin Abu Sufyan jenderal perangnya Amr bin As. Perang dahsyat luar biasa. Nah, kalah mana? Udah pasti kalah Muawiyah. Cuma pinternya Amr bin As, pinter memang itu. Taktiknya menjago. Begitu dia udah pasti kalah, Al-Quran ditaruh di ujung tombak. Ditusuk di ujung tombak. Diangkat. Itu terkenal dengan peristiwa namanya arbitrase. Kalau sekarang ya semacam genjatan senjata. Stop the war. Hentikan perang. Ya, kenapa Ali kok dihentikan perang? Ali menangis. Yang kita perangin orang Islam juga. Lihat yang dia angkat Al-Quran. Kitab juga, Al-Quran juga kitab kita. Nah terus banyak yang kecewa. Yang kecewa sama Ali, akhirnya meninggalkan Ali. Terjadilah kelompok yang disebut Khawarij. Khawarij itu artinya keluar dari barisan Ali. Nah Khawarij inilah kelompok-kelompok yang maaf sampai sekarang itu kelakuannya biadab itu. Itu Khawarij sampai sekarang. Kayak ISIS itu dari kelompok Khawarij itu. Rata-rata itu Khawarij semua. Nah terus sekte-sektenya turun ke Indonesia juga ada itu yang suka ngebom itu. Terorisme Khawarij. Kalau sahabat Nabi aja tega dia bunuh. Nah, akhirnya pelakunya pembunuh Utsman ketangkep dan dihukum mati.
namanya Abdullah bin Sobah. Tapi Ali juga mati, dibunuh, diincar tuh 3 orang. Jadi sumber kekacauan tuh 3. Nomor 1 Ali, nomor 2 Muawiyah, nomor 3 Amr bin As. 3-tiganya harus kita bunuh oleh kelompok Khawarij. Bunuhnya di waktu yang sama-sama waktu subuh. Delala Muawiyah kagak keluar rumah, sholat di rumah. Amr bin As sakit, kagak keluar rumah. Ali yang keluar ngimamin sholat subuh, dari belakang ditikam dengan pisau yang sudah dilumuri racun. Yang membunuh siapa? Namanya Abdurrahman ibn Muljam. Ali pun wafat. Tuh. Nah, Masya Allah. Ali wafat, yang jadi khalifah anaknya Ali, Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. Diancam sama Muawiyah, mundur nggak kamu? Kalau kamu nggak mau mundur jadi pimpinan, kota Madinah saya gempur dengan pasukan berkuda. Hasan tuh hatinya paling lembut, nggak mau perang. Ya udah saya mundur aja lah. Mundur Hasan. Tapi buat perjanjian harus melindungi keluarga Nabi. Perjanjian tinggal perjanjian. Hasan diracun. Hasan pun wafat dalam kondisi diracun. Muawiyah naik jadi khalifah. Muawiyah mati, digantiin sama putranya namanya Yazid bin Muawiyah. Di dalam Islam tidak mengenal istilah monarki. Monarki itu sistem kerajaan. Jadi Muawiyah mati, diganti nama anaknya, nggak bisa. Harusnya dipilih siapa yang bakal gantiin Muawiyah. Kayak Abu Bakar wafat, yang gantiin kan Umar, bukan anaknya Abu Bakar. Umar wafat, yang gantiin Utsman, bukan anaknya Umar. Utsman wafat, yang gantiin Ali, bukan anaknya Utsman. Nah ini kok Muawiyah yang gantiin anaknya. Makanya Yazid bin Muawiyah ketika jadi khalifah, Sayyidina Husain cucu Rasulullah tidak mau membaiat. Husain dianggap sebagai pemberontak. Maka kemudian Husain dipenggal kepalanya. Itu cucu Rasulullah. Kasus apa namanya? Karbala. Kejadiannya tanggal 10 bulan Muharram. Makanya umat Islam dianjurkan untuk tidak ngawinin di bulan Muharram. Bukan di bulan Apit, bukan. Di bulan Muharram. Lebih-lebih tanggal 10 Muharram. Kenapa? Itu tahun atau bulan duka cita atas wafatnya Husain sampai kepalanya dipenggal. Taruh di dalam nampan, diiring-iringin. Itu peristiwa paling menyedihkan sepanjang sejarah Islam. Cucu kesayangan Nabi ditombak, dipanah, dipenggal lehernya. Nah, terus ini kan peristiwa yang sedih. Kita lagi pesta perkawinan, senang-senang. Makanya banyak ulama yang menghukumi makruh. Makruh tetap sah pernikahannya, tapi makruh. Kalau ngawinin jangan bulan Suro. Kenapa tilas kesedihan Sayyidina Husain. Kalau bulan Apit kagak ngapa-ngapa, bulan Apit. Bulan kejepit katanya. Mau kejepit ya, ngawinin paling enak ya emang bulan Zulhijjah. Lebih-lebih tanggal 11 Zulhijjah. Daging lagi banyak. Daging lagi banyak, apalagi dia panitia korban. Aduh, paling enak itu ngawinin. Jadi yang ketiga, kenapa disebut bugot? Ada alasan yang mungkin benar. Kalau alasannya nyata-nyata tidak benar, alasannya nyata-nyata itu keliru, alasannya nyata-nyata ngawur, cuma bikin kekacauan, itu bukan bugot. Tapi ya pengacau. Pengacau ini preman namanya. Ya kalau kayak gitu ya harus dibantai udah gitu. Titik. Selesai. Wala yaqtulu. Ada lagi tambahannya sebentar. Iya. Wala yuqatilu al-imamu al-bughata hatta yab'asa ilaihim rasulan aminan fatonan yas'aluhum ma yaqrabunahu fa in zakaru lahu mazlimatan
Iya, as-sababu fi imtina'ihim an ta'atihi azalaha. Seorang imam, pemerintah, presiden tidak boleh langsung memerangi buat, langsung memerangi pemberontak, serbu, nggak boleh. Hatta yab'asa ilaihim rasulah, sebelum pemimpin, imam, presiden ini mengutus delegasi, juru runding namanya. Apa? Juru runding itu apa? Bahasa kerennya negosiator. Negosiator datang ditanya, kenapa kamu sampai memberontak, kenapa kamu kok sampai melawan pemerintah yang sah? Tanya. Kalau mereka sebut karena pemerintah itu zalim, pemerintah itu zalim, makanya kami menentang kezalimannya, azalaha, maka pemerintah wajib menghilangkan kezalimannya, wajib menghilangkan kezalimannya. Tuntutannya harus dipenuhi. Kalau memang pemerintahnya zalim, ya hilangkan kezalimannya. Tapi kalau dia kagak ada alasan apa-apa, cuman landasannya kebencian doang, ya kalau udah kayak gitu ya harus dinasehati. Jangan kebencianmu itu menjadikan matamu buta. Tidak mungkin orang tuh isinya jelek semua. Pasti orang ada kejelekannya, tapi kagak mungkin jelek semua. Ingat juga jasa-jasa dari pemerintah. Ingat juga kebaikan-kebaikan dari pemerintah. Nah, itu dinasehati. Kalau kagak ngerti juga dinasehatin, masih ngelawan juga, dikasih tahu. Ya sudah, kalau gitu kamu bersiap-siap saja bahwa kamu akan diperangi, dikasih tahu. Baru kemudian diperangi. Wala yuqtalu asiruhum, tidak boleh dibunuh tahanannya. Tahanan pemberontak bugot itu tidak boleh dibunuh. Kalau sudah dalam tahanan, ya sudah harus diamankan. Tidak boleh dibunuh. Tetapi andai kata ada orang yang adil, fa in qatalahu syakhsun adilun la qisasa alaihi fil ashah. Kalau ada orang yang adil, polisi atau tentara atau algojo, memang dia betul-betul kelakuannya baik, soleh, masuk ke dalam tahanan, dibunuh itu tahanannya. Nah itu yang membunuh tidak dikisos, tidak dikisos. Titik. Wala yutlaqu asiruhum, wala yutlaqu asiruhum wa in kana sobiyan wa mra'atan hatta tanqadiya al harbu wa yatafarraqa jam'uhum. Dan tidak boleh melepaskan tahanan. Tahanan bugot dilepasin nggak boleh, walaupun itu anak kecil ataupun orang perempuan. Sampai kapan? Hatta tanqadiya al harbu, sampai peperangan ini selesai. Wa yatafarraqa jam'uhum, dan juga pasukan mereka kocar-kacir. Udah tinggal kecil-kecil, asalnya pasukan besar kocar-kacir, udah lari tunggang langgang tinggal kecil, baru dibebasin. Perangnya udah selesai. Bahkan persenjataan mereka harus dikembalikan. Bukan itu saja, kudanya mereka harus dikembalikan. Kendaraan mereka harus dikembalikan. Wa yuraddu sila'uhum wa khoy. Apa ini bacanya? Nah, wa yuraddu sila'uhum wa khailuhum ilaihim idzan qada al-harbu. Dan persenjataan mereka wajib dikembalikan, kuda mereka wajib dikembalikan, kendaraan mereka wajib dikembalikan apabila peperangan sudah selesai. Titik. Tidak boleh juga wala yuqatiluna bi azimin kanarin wa min janikin illa li daruratin. Tidak boleh memerangi bugot dengan persenjataan yang berat. Dicontohkan kanarin kayak dibakar. Wah, karena ada itu senjata tembakan yang api ya. Tidak boleh. Wa min janik, tidak boleh dengan min janik. Kalau zaman dulu min janik itu batu bulat gede-gede dimasukin ke ketapel, tapelnya diangkat, wing, dibuat lempar itu ya. Wah, film apa itu namanya? Film Mahabharata itu. Iya kan? Batu gede terus ditaruh kayak bakul gitu, terus ditarik, wing, lempar tuh orang kalau ketiban batu jadi apa itu?
Ya kalau sekarang ya basoka, kemudian bom, nggak boleh merangin pemberontak dengan itu, kecuali terpaksa. Apa contohnya terpaksa? Mereka duluan yang pakai senjata berat, mereka nyerang pakai senjata api, mereka ngebom, ya mau nggak mau ya harus dilawan dengan itu. Itu cara merangin pemberontak. Wala yuzaffafu ala jarihihim, dan orang yang terluka ini, orang yang bugot ketika peperangan terluka, tidak boleh sekalian langsung dibunuh, puas biar cepat mati langsung dibunuh, nggak boleh, harus diobatin. Jangan udah telanjuran terluka bantai aja sekalian, nggak boleh. Biar bagaimanapun masih tetap dihormati, karena adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah. Baik, ada yang mau ditanya sampai sini? Silakan Bang. Peperangan kan ada yang dinamakan kawin di zaman peperangan, tapi banyak teman-teman saya yang pakai di zaman sekarang. Boleh nggak? Contohnya gimana? Perkawinan zaman perang bagaimana contohnya ya? Cukup berdua. Hah? Berdua. Nggak ada walinya. Ayo, nggak boleh. Zaman sekarang kok nikah nggak ada walinya ya? Kita kan bukan zaman perang. Zaman perang juga saya rasa nggak boleh kawin itu. Kalau perbudakan iya. Zaman perang perempuan yang kalah perang jadiin budak. Kalau budak emang halal disetubuhi, tidak perlu dinikahi. Jadi negara-negara yang kalah perang, laki-lakinya ditawan, perempuannya diambil, dijadiin budak untuk kerja dan juga sebagai selir. Jadi ya jadi budak, pelampiasan nafsu seksual. Itu halal, memang halal. Budak itu halal. Dan sekarang sudah tidak ada perbudakan. Di belahan dunia manapun sudah tidak ada perbudakan. Dan nggak ada. Pembantu itu jangan coba-coba dianggap budak. Pembantu itu kita bayar, kita gaji. Dan pembantu mau berhenti kapan aja boleh. Kalau budak nggak bisa. Diperjualkan boleh. Kalau sekarang coba-coba jual beli orang. Wah, hukumannya berat banget. Ya, TPPO kalau nggak salah ya. Tindak pidana penjualan orang ya. Jangan coba-coba. Itu pembantu itu kita bayar, budak tidak ada yang dibayar. Pembantu boleh berhenti kapanpun. Pak, saya berhenti ya, boleh. Kalau budak nggak boleh berhenti. Ada budak kalau kabur berat dihukum seberat-beratnya. Ya pembantu kita kabur ya terserah, dia mau kabur ya biarin amat. Asal jangan nyopet, kaburnya karena nyopet. Nah itu lain lagi hukumnya. Jadi kalau zaman sekarang nikah, ya dari zaman kapan juga yang namanya nikah harus ada apanya? Wali, ada saksi, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Itu Bang. Itu ya, boleh. Zaman sekarang nikah tanpa ada wali, tanpa ada saksi, nggak boleh. Boleh. Dulu zaman penjajahan, orang perempuan kita ini ada yang kawin sama orang Belanda. Iya. Terus dia itu kan punya anak perempuan. Setelah merdeka, bapaknya itu kan pulang kampung lah ngomongnya gitu ke Belanda. Terus dia mau nikah itu gimana? Nah, ini pertanyaan bagus. Bagus. Kalau orang Belandanya Kristen, oke? Belanda kan agamanya Kristen. Orang Indonesia agamanya Islam. Dilihat orang Belandanya masuk Islam apa tidak? Atau orang Islamnya masuk Kristen apa tidak? Kalau Belanda tetap Kristen, yang Indonesia tetap Islam, maka pernikahannya tidak sah. Anaknya anak zina. Kalau anak zina tidak punya wali. Pengertian tidak punya wali, kalau dia anak perempuan yang nikahin wali hakim. Wali hakim udah pernah kita bahas dulu, yaitu KUA atau penghulu. Tapi kalau misalnya yang Belanda masuk Islam karena demen orang Islam, berarti pernikahannya secara Islam dua-duanya sah, anaknya punya wali. Terus bagaimana bapaknya di Belanda? Ya kalau memang bapaknya bisa datang kemari
boleh untuk menikahi. Kalau sudah tidak bisa, sampai lagi tidak ditemukan, ya wali hakim. Oke, paham ya? Atau ibunya masuk Kristen, ibunya yang Islam masuk Kristen, itu anaknya tidak anak zina, anaknya bukan anak zina, karena perkawinan agama itu sah, orang Kristen dengan orang Kristen ya sah pernikahannya, orang Yahudi dengan orang Yahudi sah pernikahannya. Kalau suatu saat mereka sama-sama masuk Islam, anaknya masuk Islam, bapaknya masuk Islam, bapak ini boleh menikahi anaknya, karena pernikahan mereka dulunya dianggap sah. Kalau udah pernikahan beda agama udah nggak bisa. Bapaknya Kristen, ibunya Islam, anaknya jelas anak zina. Andai kata anaknya ini Islam, anaknya kawin, bapaknya masih hidup seger buger, tapi agamanya Kristen, bapaknya nggak bisa jadi wali. Yang jadi wali hakim. Paham nggak? Jelas ya? Oke. Ada lagi? Cukup dah, udah malam. Mudah-mudahan barokah. Pekan depan kita akan bahas tentang faslun fi ahkamir riddati. Nauzubillah min dzalik. Menerangkan tentang murtad. Nauzubillah min. Wagiyah murtad itu afhasyu anwa'il kufri. Seburuk-buruknya bentuk kekufuran, bentuk kekafiran. Kafir yang paling buruk, seburuk-buruknya kafir adalah murtad. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah pekan depan, insyaallah. Dari sini dulu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.